Kamu buka TikTok cuma 10 menit, tapi tiba-tiba udah 3 jam aja. Kamu merasa santai padahal sebenarnya kamu sedang kecanduan. Dan yang paling parah, kamu nggak sadar otakmu sedang diubah pelan-pelan. Bukan karena kamu bodoh atau nggak punya kontrol diri, tapi karena aplikasi-aplikasi itu memang didesain buat bikin kamu stuck. Di video ini kita bakal bahas apa yang sebenarnya terjadi di otak kamu saat kamu scroll konten pendek berjam-jam. Kita juga bahas kenapa makin banyak orang kehilangan fokus, susah tidur, dan bahkan merasa cemas tanpa alasan jelas. Jangan buru-buru salahin diri sendiri dulu karena ada penjelasan ilmiah di balik ini semua. Tapi ingat, ngerti aja nggak cukup. Kamu harus siap berubah. Yuk kita mulai dengan pertanyaan penting. Kenapa kita bisa betah banget scroll video 15 detik? Dan kenapa kebiasaan itu bisa sangat merusak kalau dibiarkan? Kamu bangun tidur, buka HP, dan tanpa sadar langsung scroll TikTok. Nggak sarapan, nggak cuci muka, bahkan belum ngomong sama orang rumah. Baru sadar 1 jam berlalu pas kamu lihat jam dan buru-buru bersiap. Di siang hari, pas lagi kerja atau kuliah, kamu mulai ngerasa gelisah. Sedikit-sedikit ambil HP, cuma mau lihat sebentar. 30 menit berlalu. Kamu jadi susah konsentrasi, kerjaan nggak kelar-kelar, dan makin stres. Lalu malam hari kamu ngulang pola yang sama, scroll sampai lupa waktu tidur. Besok paginya, kamu bangun lemas, ngantuk, dan siklus ini berulang terus. Ini bukan soal malas semata, tapi ada sistem dalam otak kita yang sudah terganggu. Dan gangguan itu datang dari sesuatu yang kelihatannya sepele, konten pendek berulang-ulang. Setiap kali kamu nonton video yang lucu, mengejutkan, atau menarik di TikTok, otakmu melepaskan dopamin. Dopamin adalah zat kimia di otak yang bikin kamu merasa senang atau puas. Normalnya dopamin keluar saat kamu mencapai sesuatu, menyelesaikan tugas, olahraga, atau ngobrol dengan orang yang kamu suka. Tapi konten-konten pendek ini memotong prosesnya. Kamu nggak perlu usaha apa-apa, langsung dapat dopamin. Lama-lama otakmu jadi malas dan pengen yang instan terus. Ini disebut dopamine hijacking. Sistem reward di otakmu dibajak oleh hal-hal instan, dan otak manusia itu adaptif. Kalau terus dibanjiri dopamin instan, maka hal-hal yang butuh usaha, seperti belajar atau baca buku, jadi terasa membosankan. Fokus kamu jadi pendek. Kamu nggak sabaran. Semua hal harus cepat dan menghibur. Bahkan saat kamu berhenti scroll, otakmu akan gelisah, karena dia butuh dopamin baru. Dan ini bukan cuma teori. Ini yang terjadi secara biologis dalam sistem saraf kamu. Sekarang kamu ngerti kenapa makin banyak orang susah baca buku, walau cuma 5 halaman. Nonton video YouTube panjang pun terasa berat, padahal dulu kamu bisa nonton film 2 jam tanpa bosan. Kemampuan kita untuk bertahan dalam discomfort makin lemah. Kita jadi pengen semua hal cepat, lucu, menarik, atau kita langsung skip. Ini berbahaya, karena hidup nggak bisa di-skipper. Untuk sukses, kamu butuh disiplin, fokus, dan kesabaran. Semua hal yang hilang karena budaya scroll tanpa henti. Bahkan banyak orang merasa dirinya gagal atau tidak berkembang, tapi tidak sadar penyebab utamanya ada di tangan mereka setiap hari. Kecemasan meningkat, susah tidur, burnout, dan solusinya malah lari ke HP lagi. Itu seperti orang yang kehausan, lalu minum air laut, hilang haus sebentar, tapi makin rusak dari dalam. Kecanduan dopamin instan bikin kamu puas sementara, tapi hampa dalam jangka panjang. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak kita lepas dari ini semua? Jawabannya, bisa, tapi harus mulai dari hal kecil. Pertama, atur batas waktu harian main TikTok, misalnya 1 jam per hari. Gunakan aplikasi pendukung atau fitur screen time di HP kamu. Kedua, biasakan punya waktu tanpa layar. Misalnya, 30 menit pertama setelah bangun tidur, jangan sentuh HP. Ketiga, gantikan sebagian waktu scrolling dengan aktivitas yang lebih real, ngobrol, jalan kaki, baca buku, atau menulis. Kamu akan ngerasa aneh di awal, gelisah, bingung. Itu tanda bahwa otakmu sedang detox dari dopamin instan. Tapi kalau kamu konsisten, dalam beberapa minggu kamu akan merasakan bedanya,
lebih fokus, lebih tenang, dan lebih sadar. Kamu bukan harus jadi anti media sosial, tapi kamu harus jadi pemilik kendali, bukan korban algoritma. Ingat, HP itu alat, bukan tuan, dan kamu bukan budaknya. Dunia ini bergerak cepat dan kadang terlalu bising, tapi di tengah semua itu kamu tetap punya pilihan, tetap sadar, atau tenggelam dalam distraksi. Jangan tunggu sampai kamu kehilangan fokus, produktivitas, dan jati diri, baru mulai berubah. Mulai sekarang, mulai hari ini, mulai dari satu keputusan kecil. Kalau kamu suka konten seperti ini, tekan like, subscribe, dan bagikan ke temanmu yang juga butuh sadar. Karena self-improvement bukan tentang jadi sempurna, tapi jadi sedikit lebih baik dari kemarin.